Halo, saya mau menjelaskan tentang kekeliruan mengartikan kalimat dari percaya dan menerima cengkram Roh Kudus yang terambil dari Efesus 1 ayat 13. Saya bacakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang salah mengartikan ayat ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena sering orang mengatakan, saat saya percaya maka saya sudah menerima Roh Kudus. Ini adalah satu klaim dan pernyataan dari orang tersebut, dan ini suatu kekeliruan yang harus diluruskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh aja mengklaim saat kita percaya kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tapi benarkah demikian kata firman Allah? Padahal firman Allah ini maksudnya adalah bukti daripada saudara percaya, maka Allah secara pribadi memberikan Roh Kudusnya kepada saudara. Jadi bukan atas nama klaim saudara, padahal tidak ada bukti bahwa saudara sudah terima Roh Kudus. Karena bukti orang itu terima Roh Kudus, dia itu akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh, seperti yang tertulis dalam kitab Markus. Nah, kita akan bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu terdapat dalam Markus 16 ayat 17. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku sudah percaya dan sudah menerima cengkram Roh Kudus, harus disertai dengan tanda-tanda ini. Kalau saudara tidak memiliki tanda-tanda ini, berarti sebenarnya saudara belum diakui percaya oleh Tuhan itu sendiri. Jadi pengakuan cengkram Roh Kudus itu adalah pemberian Allah sendiri secara langsung kepada saudara. Bukti saudara percaya yaitu menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah bukti percaya saudara, bukannya karena saudara mengaku percaya lalu Roh Kudus dicurahkan. Sebab kalau saudara mengklaim ayat ini, maka saudara tidak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena menganggap saudara sudah penuh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, tolong hal-hal semacam ini jangan salah diartikan. Dan kalau saudara salah mengartikannya, maka kerugian bagi saudara yang seharusnya menerima Roh Kudus, saudara tidak akan menerima Roh Kudus. Jadi kalau saudara belum menerima Roh Kudus, cari, usahakan. Ya, firman Allah berkata, ketuk maka pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Jadi bukan kita merasa bahwa saat kita percaya itu, saat itulah sebenarnya kita menerima Roh Kudus. Ya sebenarnya konteksnya sih harusnya seperti itu. Tapi percaya yang sebenarnya itu adalah percaya yang sudah dinilai oleh Tuhan itu sendiri. Cara Tuhan menilai bahwa saudara percaya yaitu memberikan Roh Kudus. Jadi ayat ini jangan salah mengartikan atau dibalik. Mengartikan hanya sebagai klaim sepihak dari saudara. Jadi berharaplah untuk saudara yang belum menerima Roh Kudus, yang selama ini hanya mengklaim saja, cari Roh Kudus dan buktikan bahwa janji itu benar, bahwa saudara dimeteraikan saat saudara benar-benar sudah sungguh-sungguh percaya, dan itu Allah sudah membuktikan dengan memberikan Roh Kudusnya, dan tandanya saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Mulai hari ini perbaiki iman dan sikap kita supaya kita tidak salah mengartikan Alkitab. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.